topik yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian, ciri-ciri novel, fungsi novel, unsur-unsur novel, struktur novel, kaidah kebahasaan, serta jenis-jenis novel. Nah, pengertian novel. Menurut Jacob Sumarjo, DRS, novel adalah bentuk sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak dicetak dan paling banyak beredar lantaran daya komunitasnya yang luas pada masyarakat. Menurut Dr. Nur Hadi, Dr. Daud, Dr. Randes Yuni Pratiwi MPD, Dr. Randes Abdul Roni MPD, novel adalah bentuk karya sastra di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral, dan pendidikan. Ciri-ciri novel itu yang pertama terdiri dari 100 halaman atau lebih dengan perkiraan jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Kemudian memiliki tema dan alur cerita yang kompleks. Selanjutnya memiliki banyak tokoh dan lebih dari satu karakter. Memiliki alur cerita berkembang dengan adanya perubahan nasib pada tokohnya dan berbentuk teks naratif yang didukung dengan deskripsi dan dialog atau percakapan. Yang terakhir yaitu memiliki latar yang beragam, baik dari latar tempat, latar waktu maupun suasananya. Fungsi novel ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi reaktif, yaitu untuk memberikan hiburan bagi pembacanya, atau novel contohnya adalah novel komedi ya. Terus yang kedua ada fungsi didaktif, yaitu untuk memberikan arahan dan didikan bagi pembacanya dengan menghadirkan nilai-nilai dan kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya ada fungsi moralitas, yaitu untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca sehingga pembaca bisa mengetahui nilai moral yang baik dan buruk melalui karakter setiap tokohnya. Yang keempat yaitu ada fungsi religius, yaitu untuk memberikan ajaran agama yang patut diteladani oleh para pembacanya. Yang terakhir yaitu ada fungsi estetis, yaitu untuk memberikan efek keindahan bagi para pembacanya atau bisa berimajinatif para pembacanya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam novel. Yang pertama ada unsur intrinsik novel, yaitu merupakan unsur yang dapat membangun sebuah cerita dalam novel. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel. Yang pertama ada tema, alur, latar, sudut pandang, tokoh dan penokohan, serta amanat. Kemudian ada unsur ekstrinsik pada novel, yaitu unsur intrinsik itu apa sih? Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar karya tulis dengan secara tidak langsung atau membangun jalannya cerita dalam novel. Berikut ini merupakan unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel. Yang pertama, ada nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetika. Yang kedua adalah latar belakang pengarang, meliputi aliran sastra yang memiliki kondisi psikologis dan riwayat hidup sang penulis. Yang ketiga adalah latar belakang masyarakat yang mencakup ideologi negara, isu politik atau kondisi politik, sosial, dan perekonomian masyarakat. Kemudian ada struktur novel. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan, yaitu agar kita lebih mengenal karakter sang tokoh yang ada di dalam novel. Yang kedua ada konflik atau komplikasi, dimana ini adalah hal yang paling seru dan menarik ya, dan menantang karena sudah adanya konflik dan komplikasi. Yang ketiga ada klimaks atau ujung dari konflik atau dari masalah dalam cerita novel ini. Terus yang keempat itu ada resolusi atau penyelesaiannya,
yaitu dengan cerita yang sudah ada klimaks, kemudian pasti ada penyelesaian masalahnya. Setiap cerita pada novel pasti ada penyelesaian masalahnya. Terus yang kelima ada koda atau pesan atau amanat yang disampaikan dalam cerita novel atau dalam cerita yang ada di penokohan tersebut. Terus kemudian ada kaidah kebahasaan novel. Yang pertama menggunakan bahasa yang naratif, untuk menceritakan peristiwa secara runtut. Yang kedua memakai dialog untuk menunjukkan reaksi, karakter, dan emosi tokoh. Jadi kita mengetahui bagaimana jalannya cerita itu dan lebih asik ketika ada memakai dialog dan tidak membosankan tentunya. Yang ketiga itu ada deskriptif, yaitu menggambarkan suasananya, latar belakang ataupun latar tempatnya, dan perasaan tokoh, baik sedang sedih maupun sedang bahagia, itu kita dapat merasakan karena dideskriptifkan. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang figuratif seperti metafora, simil, dan personifikasi. Yang terakhir memiliki sudut pandang dengan orang pertama ataupun orang ketiga untuk mempengaruhi cara pembaca memahami alur ceritanya atau memahami cerita pada novel tersebut. Kemudian ada jenis-jenis novel. Yang pertama ada novel romantis yang mengisahkan cinta dan hubungan emosional tokoh. Yang kedua ada sejarah, di mana peristiwa-peristiwa yang lalu itu dikemas dalam gabungan fakta dan fiksi. Yang ketiga ada petualangan, di mana kita diajak untuk di perjalanan ataupun aksi ataupun tantangan tokoh yang ada pada cerita novel petualangan. Yang selanjutnya ada misteri atau detektif. Jadi kita tuh bisa merasakan menebak-nebak dan ini seperti teka-teki ya, lebih ke teka-teki, kejahatan atau mengungkap hal yang masih dirahasiakan seperti film detektif Conan. Terus selanjutnya itu ada sosial dan psikologis. Ini novel yang menyoroti tentang isu masyarakat atau konflik batin sang tokoh. Terus yang terakhir yaitu ada fantasi dan fiksi ilmiah, yaitu dunia imajinatif yang bermain dengan unsur supernatural atau teknologi. Jadi kita bisa mengimajinasikan sesuatu, baik dari bentuk tokohnya mungkin ataupun karakter tokohnya, itu kita bisa mengimajinasikan sendiri dengan visual-visual yang ada pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.